Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Aku Dibunuh Bukan Tenggelam, yang ditulis oleh MWV Mistik. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah lama-lama, kita masuk dalam ceritanya. Nama saya adalah Guntur, bukan nama asli, namun nama samaran. Saya tidak bisa memberikan identitas saya yang sebenarnya di sini karena etika saya sebagai dokter. Cerita ini terjadi pada sekitar tahun 2009, tepatnya saat saya menjalani pendidikan profesi di rumah sakit di sebuah kota kecil Jawa Tengah. Kebetulan saat itu saya sedang di bagian forensik. Malam itu langit cukup cerah dan saya sedang bertugas jaga bersama satu orang petugas di kamar jenazah. Posisi saya berjaga berada di ruang jenazah, tepatnya di ruang istirahat dokter muda. Saat itu saya sedang menonton TV sambil menunggu siapa tahu ada pasien datang untuk meminta visum atau autopsi. Malam semakin larut, sekitar pukul 11 malam, saya dikagetkan oleh suara orang berlari dan menggedor ruangan saya. Padahal selain saya hanya ada satu petugas jaga kamar jenazah yang biasanya ketika senggang beliau bermain komputer di ruang kerjanya. Gedoran yang keras itu mengagetkan saya. Tak hanya menggedor, seseorang itu juga berteriak, "Periksa saya dengan benar, saya tidak tenggelam, saya dibunuh." Suara itu sangat jelas di antara selingan gedoran pintu tadi. Saya yang kaget langsung buka pintu. Di hadapan pintu tidak ada orang, tapi ketika saya melihat ke arah kiri kanan, ternyata ada seseorang yang berlari dengan cepat menjauh dari pintu tempat saya berdiri. Saya tidak sempat melihat wajahnya, saya hanya melihat punggungnya saja. Ia adalah seorang pria yang menggunakan kaos putih dan celana pendek hitam, serta berambut cepat. Saya kemudian mencoba mengejar pria itu, namun kalah cepat, dan pria tersebut menghilang. Setelah pria itu hilang dari pandangan saya berinisiatif mengecek ke ruangan kerja petugas. Sebut saja nama petugas yang jaga bersama saya ini Pak Rudi. Mungkin saja tadi itu adalah Pak Rudi. Sesuai dengan dugaan saya, Pak Rudi sedang asik bermain komputer. Setelah mengucap salam, saya bertanya, "Maaf Pak, tadi Bapak yang menggedor ruangan kami ya?" Pak Rudi menjawab, "Enggak Tor, Bapak dari tadi main Facebook. Emangnya kenapa?" Saya sangat shock karena besar harapan tadi adalah Pak Rudi. "Apa ada jenazah yang disimpan atau belum diperiksa ya Pak?" tanya saya. Lalu Pak Rudi menjawab, "Gak ada Tur, aman, gak ada jenazah disimpan, emang kenapa?" Kemudian saya menceritakan kejadian yang saya alami. Pak Rudi yang sudah terbiasa dengan hal itu sepertinya sudah paham. Beliau mempersilahkan saya untuk bergabung di situ dan minum air putih dengan harapan saya bisa tenang. Saya akhirnya ngobrol ngalur ngidul dengan Pak Rudi, sejenak melupakan kejadian tadi. Sekitar 20 menit kemudian, telepon berdering. Pak Rudi mengangkatnya. Ia nampak mendengarkan si penelepon dengan sesama. Lalu di akhir pembicaraan yang singkat itu Pak Rudi berkata, "Oh iya, oke, silahkan kirim Pak." Lalu telepon ditutup. Setelah menutup telepon, Pak Rudi kemudian berpesan kepada saya bahwa akan ada kiriman jenazah dari Polsek dan akan dilakukan autopsi. Pak Rudi kemudian menelpon dokter forensik dan saya mempersiapkan baju pelindung. Kurang lebih 1 jam kemudian jenazah datang. Diagnosa pertama, jenazah tersebut mati karena tenggelam dengan keadaan muka sudah membiru. Sekilas memang seperti orang mati menahan nafas. Ketika saya membuka kantong jenazah tersebut dan melihat wajahnya, seketika saya langsung teringat sosok pria yang berlari membelakangi saya tadi. Saya tidak bisa membantahnya. Sosok yang berlari di lorong tadi sangat mirip seperti jenazah ini. Pria dengan rambut cepak menggunakan kaos putih dan bercelana pendek hitam. Setelah teman-teman datang,
Saya menceritakan kepada salah satu sahabat saya tentang kejadian yang saya alami sebelum kedatangan jenazah ini. Dan berbekal pesan teriakan itu, kami sepakat untuk membuktikannya bersama. Singkat cerita, jenazah sudah dilakukan otopsi dan tes paru apung positif yang menandai bahwa jenazah ditenggelamkan bukan tenggelam, sesuai dengan teriakan sosok di pintu tadi. Setelah melakukan otopsi, saya diizinkan pulang untuk istirahat oleh dokter forensik. Sampai di kos, saya masih terngiang-ngiang tentang suara sosok pria yang mendatangi saya saat jaga, serta perbandingan dengan jenazah yang baru saja saya otopsi, wajahnya dan perawakannya. Saya benar-benar berpikir apakah jenazah itu memberikan tanda ke saya serta memberi nasihat untuk lebih teliti saat memeriksa tubuhnya. Apakah hal seperti ini mungkin terjadi? Tak lama dari renungan dan pikiran itu, saya kemudian tertidur. Namun sosok tersebut malam itu kembali mendatangi saya. Kali ini dia hadir di mimpi saya dan kini posisinya tidak membelakangi saya. Kami berhadapan-hadapan. Dan benar saja, sosok tersebut sangat mirip dengan jenazah tadi. Saya membayangkan bagaimana wajah jenazah tadi ketika kondisinya dalam keadaan hidup. Dan saya mendapati wajahnya sama dengan yang berdiri di hadapan saya pada mimpi itu. Sosok pria itu tidak mengatakan sepatah kata apapun. Ia hanya tersenyum, lalu menyalami saya dengan tangan yang dingin. Hanya itu yang saya ingat. Kemudian saya terbangun. Kurang lebih selama 3 hari, saya mengikuti perkembangan kasus dari jenazah yang saya otopsi tadi. Hingga akhirnya tertangkap pembunuhnya, seorang saingan usaha yang digeluti korban. Motifnya adalah iri, karena usaha korban lebih maju dibandingkan tersangka. Sekian cerita dari saya. Cerita ini nyata dan benar-benar saya alami. Semoga pendengar dapat mengambil pelajaran di sini.